Baiklah, perkenalkan nama saya Febri Tajin Purbala, NIM 3121100078, kelas B sore Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah menyimak komprehensif dan kritis, dosen pengampu Bapak Haryadi Magister Pendidikan. Pada video kali ini saya akan menyimak video pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas. Video pembelajaran pada SMP Negeri 2 Banjit. Semuanya siap, gerak, setengah dengan lincah kanan, gerak, tegak, gerak. Siap diri. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua kalian? Sehat, Bu. Salam bahasa Indonesia. Kami cinta bahasa Indonesia. Salam bahasa Indonesia. Kami bangga berbahasa Indonesia. Salam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, warna pemersatu bangsa. Anak-anak, kita menyanyikan lagu nasional dulu, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Putri, bantu ibu pimpin ya. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita bela bersama. Satu Nusa, satu bangsa, satu kita bela. Selanjutnya anak-anak, hari ini kita akan mempelajari struktur teks. Namun kita akan menelaah teks yang sudah ibu siapkan. Ibu menyiapkan sebuah teks yang berjudul tentang membuat tempe. Kemudian nanti kalian melahap secara berkelompok. Siap semua? Nah, siap anak-anak? Siap. Siapkan anak-anak. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi kelompok puisi. Kami kelompok puisi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang menelaah dan menyimpulkan struktur teks laporan percobaan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin memberi saran, kritik atau komentar? Silakan. Jadi anak-anak, cara menentukan tujuan dan simpulan itu mudah sekali, meskipun itu keduanya dari segi isi maupun bahasanya hampir sama. Pertama, ciri-ciri tujuan. Di dalamnya berupa tujuan apa yang kita inginkan ketika kita akan melakukan suatu percobaan. Jadi ada tujuan di sana. Ada tujuan kita melakukan percobaan apa? Di sana ada tujuannya. Itu bagian tujuan. Dan kemudian bagian simpulan, gampang sekali menandainya. Karena berisi simpulan dari keseluruhan proses yang sudah kita lakukan dalam suatu percobaan. Ciri-ciri secara bahasa anak-anak bisa kita tandai dengan kata nah, atau ternyata, atau kata jadi, dan sebagainya. Itu sebuah kata yang mencirikan bahwa bagian itu merupakan bagian simpulan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik anak-anak, selanjutnya untuk pembelajaran yang akan datang, kita masih akan membahas tentang teks laporan percobaan, yaitu bagian menulis dan merencanakan teks laporan percobaan bagian demi bagian. Setelah itu merangkaikannya
sebuah teks laporan percobaan yang utuh. Kalau begitu kita akan akhiri pembelajaran ini. Terlebih dahulu berdoa dulu. Siap semuanya? Siap. Baiklah anak, silakan berkemas. Setelah itu kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, sebelum kita istirahat, kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Gusti, silakan dipimpin doanya. Siap berdiri. Sesudah selesai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Sama-sama, silakan kalian istirahat. Selamat pagi. Mulai dari penguasaan kelasnya. Saat datang di kelas, siswa-siswi berbaris terlebih dahulu agar lebih rapi. Setelah itu memberi salam kepada guru untuk menerapkan sikap sopan dan santun. Kemudian membersihkan ruangan kelas, memungut sampah yang berserakan agar lebih bersih dan nyaman saat pelajaran mulai. Sebelum memulai pembelajaran, siswa dan siswi diajak untuk berdoa terlebih dahulu menurut iman dan kepercayaan masing-masing. Kemudian guru menyapa siswa dan siswi, memberi salam bahasa Indonesia sebanyak 3 kali. Setelah itu menyanyikan lagu nasional, kemudian absen. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, siswa dan siswi melaksanakan literasi membaca buku selama 15 menit. Kemudian pembelajaran dimulai. Guru memulai materi pembelajaran, menetapkan aturan tegas namun bermanfaat dan memastikan siswa tetap fokus pada materi, serius tetapi santai. Pastikan siswa dan siswi tetap bersemangat dari awal pembelajaran hingga berakhirnya pembelajaran. Posisi guru ketika mengajar berdiri. Setelah itu, ketika mengajar untuk mengakhiri pembelajaran, guru mengajak siswa dan siswi untuk berdoa. Setelah itu memberikan salam. Media pembelajaran yang digunakan yaitu media visual dan media elektronik seperti papan tulis, spidol, penghapus, meja, bangku, pulpen, buku, proyektor, layar proyektor, laptop, laser pointer, loudspeaker. Nah, strategi pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran berbasis saintifik. Pada materi menyimpulkan struktur teks laporan percobaan peserta didik diharapkan dapat menelaah struktur teks laporan percobaan dengan cermat secara berkelompok. Setelah menelaah teks, peserta didik harus berdiskusi kelompok untuk menyimpulkan struktur teks laporan percobaan dengan tepat. Selain itu, peserta didik pun diharapkan dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Mengembangkan sikap jujur, peduli, bertanggung jawab, cermat, teliti, dan percaya diri, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, kreatif, terampil berkomunikasi, dan peduli pada lingkungan sebagai wujud adiwiyata. Aktivitas pembelajaran antara guru dan siswanya. Guru mengkoordinasikan peserta didik pada masalah, kemudian mengorganisasikan kegiatan pembelajaran dan membimbing peserta didik melakukan kerja kelompok. Kemudian, peserta didik mengikut arahan guru, berdiskusi secara kelompok, kemudian menyajikan hasil diskusi kerja kelompok, menganalisis dan mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran. Sekian dan terima kasih.